Bang, lu udah cek Apa? story gua belum? Belum tuh. Kenapa? Cek. Cek sekarang nih ya. Ya. Apa lu ini? Apa aja? Itu apa? Ini yang ini. Nah, Kenapa? Itu pot ini Hah? gue yang bikin. Serius? Serius, itu cek coba linknya. Bisa ukuran gua gak? Bisa. Oh, menarik. Boleh. Custom, ya ukur sendiri aja. Berapa PO? Maksudnya berapa 2 minggu kah? Sebulan kah? Sebulan. Kita nyebutnya apa ini? Jaket kah? Outer kah? Pot. Pot. Boleh? Mantap ya. Tapi masih ada unsur kayak ini ya, di Jepangan gitu ya? Iya nggak sih tuh ngeliat desainnya? Iya, ini kan Kayak dari Devil May Cry. Iya, Bener? itu referensinya Oh, itu dicantumin di moodboard juga. gokil ngobrol bareng sama Andro. Thank you. Kaget kan udah opening aja ya? Iya. Sekarang udah jarang gue ngomong bincang Adi, Bro. Oh iya. asli. Bahkan ini tuh gue nggak tahu masuk aku bukan ibu atau bincang Adi, karena Andro kan sekarang udah jadi normis. Gokil. Tepuk tangan dulu dong sama Andro. Wes, sehat Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan bertemu di kota santri. Kota santri. Bener kan? Benar. Sebutannya ini adalah kota santri. Iya. Kayak gitu. Dan ya bisa dilihat sehat-sehat aja. Mungkin nanti kalau yang pengen lihat Andro zaman dulu, ada podcastnya pas dia waktu menjadi ketua JC, ketua ya? Iya, jadi ketua. Oke, tapi kita nggak akan ngomongin tentang di Jepangan, nggak akan lebih dalam dengan itu, tapi kita akan coba di pertanyaan pertama update kehidupan. Halo Bro, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Sehat-sehat, keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Senang banget mendengarnya. Bro, coba jelasin lu tuh sekarang siapa nama lu? Mungkin masih banyak yang belum tahu juga. Lu kuliah di mana? Oke. Semester berapa dan jurusan apa? Sikat. Oke, perkenalkan nama saya Andromeda Muhammad Rehan. Jadi saya lagi kuliah di UPI Kampus Tasikmalaya. Oke. Dengan jurusan Desain Produk Industri. Desain produk industri. Ya. Gokil. Semester? Semester 2. Masih baru banget dong. Masih buat. Maba, kakak maba nih maba. Tapi lu, ini pertanyaan langsung kepikiran sih. Lu tertarik untuk mengospek atau menjadi panitia ospek ya seorang Andro? Enggak. Ayo senior Andro nih, tandain dia. Enggak, kenapa dong? Mungkin capek kali ya. Udah fasenya lewat. Udah pernah di SMA gitu, udah ada tuh, wah capek banget gitu kan. Oh iya benar. Pengen yang agak santai aja gitu. Karena lu ngurusin bukan satu orang ya. Iya. Banyak banget orang-orang. Oke. Desain produk industri. Kenapa ngambil itu? Karena relatable dari sebelumnya kan emang pengen milih ITB gitu kan. DKP dulu tuh pengennya DKP. Cuman pas tahu desain produk ini tuh, oh ternyata ada yang lebih relatable daripada DKP gitu kan. Oke. Gitu. Terus Dan asalnya ITB kan udah 2 kali tuh gak terima. Gak apa-apa. Terus ya alternatifnya ke sini gitu, dan alhamdulillah keterima gitu. Gokil, akhirnya terima di UPI lah ya? Oke. Katakanlah gue orang awam, kenapa lu bisa mengatakan relatable atau lebih deep? Berarti kan kita nyebutnya lebih deep dive dengan desain produk industri daripada DKV. Iya. Coba, maksudnya ini bukan berarti menjelekan, ini pandangan lu sebagai orang. Nanti mungkin banyak juga nih anak-anak maba yang baru SMA, oh gue pengen masuknya DKV atau desain produk industri ya. Nah coba lu bisa jelasin kenapa pada dasarnya lebih relatable, lebih menjurusnya kepada desain produk industri. Kalau dari Andro sendiri, ya DKV itu kan lebih ke seni visual gitu kan, lebih ke media cetak. Yang Andro tahu tuh itu. Terus kenapa Andro pilih desain produk industri? Karena emang itu tuh cakupannya luas gitu kan. Mulai dari dia desain furniture, terus otomotif juga ada gitu. Terus yang pas sebelum Andro lihat dulu nih kayak mata kuliah ini tuh relevansinya gimana, terus nanti kayak gambaran nanti kedepannya mata kuliah itu apa aja gitu kan. Dan itu tuh relevan gitu menurut Andro di zaman sekarang gitu. Untuk di industri sekarang, Indonesia maju ke depannya nih ya.
menarik. Oke. Makanya lu memutuskan, gue kuliah di desain produk industri, dan di UPI. Berarti katakanlah gue bisa menangkap, berarti kursi ini bisa nih lu garap nih. Bisa. Anjing, proyekan terus dong bro. Amin. Oke. Lalu ngomongin industri kan, berarti kan industri itu luas, industri otomotif kayak gitu, terus juga industri lainnya. Berarti bisa aja seorang Ando juga bikin mendesain produk untuk tumbler, bisa nggak? Bisa. Itu masuk kayak apa ya? Kitchenware mungkin. Iya benar. Keren. Oke, selanjutnya sebelum kita ngomong lebih dalam lagi, tadi menarik banget. Tadi dia langsung bilang, "Bang, coba cek story gua." Dia bilang kayak gitu. Tadi nunjukin sesuatu kayak coat atau baju atau fashion, dan ini. Iya, ini. Lu bikin sendiri. Ini gua bikin sendiri. Oke, Bro, lanjut. Nah, berarti ya tadi lu mengatakan bahwa tadi dia cerita nih, intinya dia menceritakan bahwa Bang lihat story gua, terus juga apa nih story-nya, ternyata dia launching sebuah fashion. Sekarang udah ngeri banget, udah mah costume maker juga. Nanti kita lebih dalam juga ngomongin costume maker tentang dia, terus juga seorang Ando juga pernah berkecimpung di bidang di Jepangan ya kayak gitu. Walaupun sekarang mungkin sudah dibilang normis. Terus juga mahasiswa dengan segala value yang dia punya. Oke, dan sekarang kita akan bahas coba jaket. Jadi jaket ini lu bikin sendiri. Yeah. Tadi gue tangkap dia nyeritain juga, nanti ada video penggalannya sebelumnya. Lu mempresentasikan kepada bapak tukang jahitnya. Oke. Berarti lu tahap mana persenan Andro tuh? Ngapain aja, ngedesain, terus apa aja? Coba ceritain. Aku tuh di jaket ini cuman bikin flat drawingnya, cuman desainnya gitu kan. Terus kayak dipikirin juga tuh kayak materialnya gitu kan, bahannya mau kayak gimana, sama nanti apakah bakal panas atau enggak gitu kan. Terus kayak kan kita gak bisa sembarangan naruh saku atau gimana gitu, jadi aku juga harus mikirin kayak desain ini tuh gimana biar tetap fashionable gitu tapi sesuai keinginan aku gitu. Berarti ada idealis lu juga tetap ditaruh di sana ya. Menariknya adalah tadi lu bilang lu juga memperhatikan ini panas atau enggak. Berarti kan ini benar-benar lu belajar seperti lu meng-create sebuah produk yang siap untuk dipakai orang ya dong pastinya. Kayak gitu. Dan ini udah bisa dipesan kan, udah bisa PO kan? Bisa aja. Anjing. Harga DM aja lah ya. DM aja. Gokil ya anak. Selanjutnya. Costume maker. Kita ngebedah lu dulu nih. Update kehidupan lu. Costume maker masih tuh. Masih, cuman sekarang cuma sekedar hobi gitu kan. Karena semenjak kuliah kan sibuk tuh. Karena buat kerana situ tuh udah susah gitu. Jadi seolah-olah pasarnya mati gitu. Iya. Seolah-olah pasarnya mati menurut lo. Padahal waktu itu terakhir tuh pertama masuk kuliah tuh masih ada orderan. Cuman ya abis kesana karena emang sibuk, jadi ya aku harus mengorbankan gitu kan. Terus karena emang tugasnya banyak gitu. Tapi sekarang pengen aktifin lagi. Anjing. Tetap gak boleh hilang lah ya. Karena lu pernah di zonanya itu, lu udah ngerasain. Berarti kan udah berbayar lah orang ya. Udah bayar ke Andro, ya sayang kalau dihilangin nih kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya yang gue tau lu pernah cosplay juga? Pernah. Terakhir event di Tasik. Bisa-bisanya dibilang pengen menjadi normis, anjing ya Bang. Capek gue, tapi itu menarik. Nanti kita tanya pandangan dia kayak gitu. Terakhir di event Tasik. Iya. Apa tuh? Gue lupa nggak lihat story. Apa? Halloween. Bukan Halloween. Terus gue cosplay Inosuke. Iya. Yang lu dia janji sama gue, padahal kalau misalnya kita ketemu dia pengen bawa kepala Inosuke. Ingat kalau ngomong kayak gitu? Ada di kosan. Nanti kita fotoin aja ya, biar teman-teman tahu. Terakhir event di Tasik. Berarti lu masih cukup inilah ya, interest dengan Jepangan ya? Masih. Wow. Oke. Cukup, gue udah cukup puas untuk dia masih mengatakan interest kayak gitu, karena dia bisa bilang sama gue normis cuak kayak gitu. Bro, selanjutnya bro. Dan pertanyaan selanjutnya, happy kuliah di UPI? Happy banget. Kencang banget tuh suara, happy banget berarti bener ya? Dan asik ya, orang Tasik ya, ramah ya? Tasik or Bandung?
Tasik or Bandung, tetap Bandung. Tapi untuk kuliah gitu kan, ya sekarang karena emang lagi di Tasik ya Tasik. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Karena emang ya pertama emang orang tua Di tinggal sana, lu lahir besarkan di sana. Terus teman-teman juga pada di sana gitu kan, teman-teman SMA gitu kan. Terus kadang gue juga main ke ITB gitu kan, ketemu sama banyak teman di sana. anak-anak desain produk ITB gitu. Oh iya? Iya. Cari Sharing lah ya. Sharing. Kayak gitu, nambahin kolega dan sebagainya kayak gitu. Oke, menarik. Jadi tetap Bandung kalau untuk kuliah dan lu happy di Tasik. Iya. Kayak gitu. Dudanya juga happy lah. Dudanya happy lah. Oke. Dan udah nyobain TO belum? Udah. Karena di samping dia ada TO terkenal kayak gitu, ada TO terkenal. Tapi lu udah nyobain yang di samping lu belum? Udah, ya itu. Enak gak? Biasa aja sih. Sejujurnya biasa aja. Tapi katanya legend banget ya? Iya mungkin. Tapi katanya juga yang enak tuh namanya Mukni, kata Theo Mukni. Yang di BKR. Gua nggak tahu soalnya, gua nggak Iya, pernah. dia jarang makan Theo. Jarang kulineran kayak gitu. Oke. Itu terakhir kayak kenapa sih nih Theo Benhil ramai banget gitu kan? Oh iya kan ramai segila itu kan. Ini sekarang aja tadi gua lewat. Gua beli ayam tadi kan. Terus anjir panjang banget itu antriannya. Kayak motor tuh ngejejer lah ya. Respect, keren. Oke. Dan anak desain produk, stigma anak desain kayak ini stigma ya, tapi tidak semuanya adalah ya rebel, kayak fashion begajulan. Bener ya? Bener ya, fashion begajulan, rambut gondrong kayak gitu-gitu. Dan ada lagi terus juga gak lengkap kalau nggak mabok, katanya kayak gitu. Andro, gue sebagai orang yang menurut gue cukup sering kita ngobrol, lu masuk ke zona itu nggak, Bro? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Tapi ajakan-ajakan ada? Ajakan ada, tapi mereka respect sama pilihan-pilihan ya kayak gitu. Dan maksud gue gini, terlepas teman-teman lu respect, itu adalah pilihan lu dan itu hal yang baik ya, teman seperti itu. Betul. Dan bukan berarti teman-teman orang-orang yang mabuk, bukan berarti dia orang yang gak baik ya, bukan berarti orang yang gak baik atau tidak punya masa depan. Cuma maksudnya adalah gue demen cara dia menyikapi hal itu kayak gitu, karena nggak semua anak muda sekarang bisa bertahan dengan arus. Rata-rata ke bawah arus. Apa bro? Apa yang bisa lu bikin tetap bertahan bahwa idealis gue ini dan gue tidak mau menyentuh itu? Yang pertama, orang tua ngasih kepercayaan gue buat kuliah di sini gitu kan, kayak, dan itu aku harus respect sama aturan-aturan mereka gitu. Terus dan gue sendiri ya menurut gue itu bukan sesuatu yang bagus buat tubuh gitu kan. Terus dan gue juga orang yang olahraga gitu kan, gue cosplayer gitu kan, ya gue harus sangat menjaga badan ya supaya tetap bagus, tetap fit, supaya ya bagus lah gitu olahraga, supaya kebentuk terus gitu. Itu sih. Kalau dari POV kemanusiaannya. Anjing. Jadi part-part itu yang bikin lu bertahan lah tetap ya kayak gitu. Bahwa ada norma-norma yang mungkin tidak bisa disentuh kayak gitu, yang hal-hal kayak gitu, dan yang pasti orang tua juga jadi benteng paling terakhir mungkin ya. Kayak gitu. Sangat bagus sekali ya ini anak. Oke. Tapi lu tahu ya stigma tentang anak desain kan gitu ya. Kayak gitu. Apalagi fashion yang sangat kita nyebut nyentrik lah ya. Nyentrik. Iya benar. Tapi di UPI juga gitu nggak? Di UPI juga gitu. Wih anjir. Ini gua kaget nih. Iya maksudnya karena kan dibilang kita Tasik nih kota santri ya, tapi ternyata juga anak-anak desainnya nyentrik ya. Nyentrik. Ajak gue nanti ke sana. Perbandingan cewek cowok di desain produk lebih banyak kan? Balance. Sekitar 60% lebih banyak cewek. Oh iya? Wow. Berapa kelas lu kalau boleh tahu? 2 kelas. Oh iya, berarti intimate lah ya. Bisa kenal dengan teman-teman lebih gampang akrab lah ya. Oke. Puas, tapi masih ada yang pengen gue update lagi. Nge-gym masih? Nge-gym ya atau olahraga lah kita nyebutin. Calisthenics ya, menggunakan badan sebagai tumpuan. Terus kayak cuma pull up, push up gitu, jogging. Oke. Begitu lah. Seorang Andro tertarik gak lu membuat persona diri lu di media sosial? Tertarik. Serius? Iya. Dari tadi yang gue sebutin, costume maker, cosplayer,
anak nge-gym, olahraga, kayak gitu. Terus mungkin ya sekarang lu lagi nyemplung desain produk. Mana yang ingin lu tonjolin? Desain produk sama jurnalis. Oh iya? Oh ini menarik. Lu adalah anak pers. Iya. Betul. Betul. Berarti kita nyebutnya apa? Himpunan. Bukan. UKM. UKM. Wow. Lu ikut di sana? Iya. Berarti lu seperti meliput berita kayak gitu atau bagaimana? Meliput berita seputar Tasik sama mahasiswa UPI. Wow, oke. Berarti mahasiswa UPI yang mendapat beasiswa dan sebagainya kayak gitu, yang berprestasi kayak gitu-gitu. Bisa itu juga dan banyak juga kayak waktu itu kan ada demo RUU TNI sama Indonesia Gelap gitu kan. Itu juga kami liput. Oke, kami liput. Yeah. Sebenarnya lu udah nginjek ranjau gue juga. Bro, kayak gitu karena memang pertanyaannya ke sana. Indonesia segelap itu ya. Ya bisa lihat di media sosial yang lagi trending sekarang itu yang kalian lihat. Oke. Pandangan lu, bro. Mampus. Apa pandangan lu, Bang? Tentang kejadian, kita ngebut kejadian kemarin dulu tentang Indonesia gitu. Apa pandangan lu yang melihat kenapa lu bisa terjadi demikian atau dari kacamata sederhana seorang mahasiswa semester 2? Pandangan gue ya, menurut gue ya pemerintah harus berbenah gitu sesuai dengan keinginan rakyatnya aja gitu, sesimpel itu. Karena kenapa itu bisa jadi sesimpel itu? Lu bisa kalau salah bisa kolom di komentar kayak gitu. Karena pemerintah itu secara definisi dari rakyat untuk rakyat. Betul kan? Betul. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Jadi kalau mau di crop dilempar aja nanti dia aja yang di crop. Oke. Dan kemarin beberapa part lu juga berarti meliput itu Indonesia Gelap. Yeah. Ikut turun nggak anak-anak UPI Tasik gitu? Ke jalanan, ikut menjuarakan, ikut. Wow, menarik. Oke. Tapi bisa dibilang lu cukup yang bodoh amat atau melek politik? Melek banget. Berarti sepenting itu dong? Sepenting itu. Karena politik itu yang mengatur nanti harga makan kita. Wih, pinter banget. Jadi gini, gue kan ngekos nih. Lu ngekos? Oke. Ngekos, terus gue tinggal sendiri. Oke. Dan gue juga masak juga gitu buat ngehemat. Kayak kan kalau misalnya beli dulu gitu kan, iya, betul. 10.000 gitu kan kali makan. Boncos lah ya. Kebanyakan ya. Kalau misalnya kita masak nih bisa sekitar 25.000 buat 2 atau sampai 3 hari. Iya benar. Kan gue juga makan terus kalau misalnya lu relate sama politik gitu, itu harga pangan tuh lu bisa lihat tuh nanti hari ini keluar mahal sampai gitu, berapa kayak gitu. Dan berapa kita bisa nanya ke pedagang kapan turunnya kayak gitu. Oke. Berarti lu melek akan hal itulah ya. Iya, kayak gitu. Secara tidak langsung terpengaruh lah ke kita. Terus kayak misalnya nih efisiensi anggaran dipotong gitu kan, terus jadi beasiswa jadi sedikit gitu kan, dan lain-lain seperti itu. Kan fokus makan nasi. Ikutan. Udah gitu sekarang jadi anjing goblok lah. Tambah kagul makan dia katanya diubah. Kalau baca berita, astaga capek banget gua kayak gitu. Oke, selanjutnya. Lu tapi dengan sekarang masyarakat cukup lumayan dibilang apatis juga tidak, tapi masih beberapa masyarakat yang memang kita harus terus pantau pemerintahan ini. Tapi ada juga yang sudah mulai kebentuk kan. Dulu mahasiswa adalah kepanjangan tangan rakyat, betul? Iya kan, kayak gitu. Tapi sekarang banyak yang udah nggak percaya nih, mahasiswa bukan kepanjangan tangan rakyat lagi untuk bersuara. Nah, aku punya suatu pandangan yang kenapa nih ada orang yang emang apatis sama emang ada orang itu relate gitu. Sikat. Oke, jadi kemarin nih ceritanya unik. Oke. Aku di kereta tuh duduk nih berdua. Oke. Sama mahasiswa Unsil juga. Oh iya. Sama ternyata pulang bareng gitu kan. Oh, maksudnya lagi cerita lagi pulang ke Bandung. Iya. Enggak, lagi pulang ke sini. Oh, lagi ke Tasik. Oke. Ya. Lalu nah dia tuh anak, singkat cerita dia anak Pengjas. Terus semester akhir. Oke. Dan bapak dia tentara. Bapak dia tuh? Iya, bapak dia tentara. Oke. Terus, nah kita tuh cerita tentang
kondisi Indonesia yang sekarang Oke. gitu kan. Dalam lah ya. Dalam lah ya. Oke. Terus nah itu yang gue bingung tuh, bapaknya tentara tapi dia jujur dia gak denial tentang Indonesia yang sekarang. Nah lucunya ini kan gue duduk berdua gini nih, sebelah sana tuh ibu-ibu sama gak tau lah ya bapak-bapak gitu. Itu mereka ngomongin hal topik yang sama juga. Bedanya mereka pro pemerintah. Oh iya. Iya. Oh. Kayak nah terus si teman gue ini kan ke belakang ke WC dulu ya. Terus gue nyimak aja gini yang sebelah. Wah kayaknya mahasiswa ini ditunggangi gitu kan. Oke. Terus gak anjir mahasiswa ditunggangi. Nah di sini gue baru relate gitu sama pembicaraan mereka yang gue sempat dengar sebelumnya. Ya mereka orang yang berada ternyata. Oke. Gue paham sampai situ. Terus bisa punya statement kayak gitu ya, menurut gue gak kaget karena emang apa ya, orang-orang tuh cenderung apatis sama hal yang tidak nimpa mereka gitu. Kayak misalnya gue kaya nih, ya udah gue mah kaya, bodo amat gue Indonesia mau kayak gimana pun yang penting gue aman. Iya. Gitu. Tapi orang-orang yang menengah ke bawah, orang-orang yang di tengah itu kan relate gitu dengan yang emang hidup dari istilahnya program pemerintah gitu ya, yang buat KIP dan ya ikut nempel di program pemerintah gitu ya, nggak punya terlalu banyak uang gitu buat hidup terdepan. Ya itu relate gitu. Kebijakan pemerintah itu harus relate. Oke. Mereka bersuara. Berarti tanpa sadar lu memberikan sebuah statement atau pendapat bahwa ketika orang yang cukup berada, dia ngerasa tidak peduli apa yang akan terjadi di pemerintahan ini karena memang dia nggak akan goyah, dia ngerasa dirinya nggak akan goyah gitu kan. Cukup gitu ya udah gitu loh, nggak peduli amat gitu dengan apa yang terjadi di sana. Padahal ketika memang semuanya rakyat mungkin bersatu suaranya, itu jadi apa ya, daya dongkrak yang sangat baik bahwa pemerintah itu memang harus kita jaga dan kita pantau kan kayak gitu. Oke, menarik. Dan lu cerita itu berbeda, yang itu pro, itu ceritain tentang kepemerintahan yang kenapa sekarang bisa terjadi ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah tadi lu ceritain sangat baik sekali bahwa intinya masyarakat itu harus melek politik. Karena ada part-part yang memang itu keberlangsungan hidup gitu. Bener ya? Oke. Dan kenapa kita nyebutnya, mungkin kan ada aja dulu akan menemukan nanti di dunia kerja atau apa orang tua yang ngenyek dan songong, lu masih muda lu tahu apa. Pak, gimana pandangan lu? Menurut gue ya hidup sesuai umur lu aja. Anjay. Oke, siap. Memandang hidup, anjay. Ini udah ngomongin memandang hidup nih. Ada perbedaan ya ketika lu seorang Andro yang masih SMA dan lu udah dilepas di kuliah? Beda banget. Singkat aja, apa yang buat lu bisa mengatakan beda banget? Yang menurut gue beda banget ya dari sisi mandirian, kedewasaan gitu kan. Terus kayak tanggung jawab juga beda banget gitu kan. Oke. Karena memang sudah maha. Iya, ya kan? Udah maha. Bukan berarti SMA kalau nilai jelek guru yang nyamperin dia kan? Iya. Kalau kita yang nyamperin dosen kan? Tanggung jawab diri kita sendiri. Betul. Ketika kita dapat nilai jelek, kita nggak nyamperin dosen mah kagak ngejar-ngejar. Kagak peduli. Kayak gitu. Bener ya? Berarti ada perbedaan cukup sangat jauh ya? Kayak gitu. Berarti tanggung jawab juga sangat udah besar dong, bro. Ketika lu melangkah sesuatu dan belum memberikan statement kayak gitu, itu kan jadi lu harus mikir nih, oh ya apa nih yang gua kasih lempar ke internet kayak gitu kan, atau apa yang gue lakukan di real life, pasti kan itu jadi tanggung jawab besar buat lo kan. Oke. Terus gue cukup salut teman-teman tadi udah bisa dengar di beberapa menit sebelumnya tentang pola pandang dia. Gue jadi penasaran bagaimana sih bro lu dididik oleh orang tua lo, seorang Andro nih. Apakah mungkin jawabannya iya bang, gue cukup, misalnya gue anak pesantren atau apa gitu. Gimana sih lu bisa sematang ini di umur sekarang? Menurut gue karena didikan bapak sih. Bapak? Oke, kenapa nyebut bapak? Ya karena ayah aku tuh seorang guru juga gitu, dan aku masa dulunya waktu aku sampai SMP tuh masih sama ayahku gitu kan. Nah dan dia tuh ngedidik aku tuh emang sebagus itu gitu. Maksudnya
si cowok itulah maksudnya. Biar lu tuh di masa depan tuh jadi cowok yang bener gitu. Cowok yang keren bener gitu ya. Oke. Dari kecil tuh udah kasih tahu kayak lu pakai baju yang benar. Oh iya? Terus ya gue diajarin masak gitu. Oh iya? Iya, waktu SD itu. Itu tuh dan itu tuh gue ngerasa ternyata jadi cowok tuh tanggung jawabnya banyak juga. Iya dong, kayak gitu tuh. Berarti lu bisa ngejawab juga bahwa pernikahan bukan perihal masalah seks doang ya, masih banyak yang dipikirin dong ya. Betul. Anjing, keren. Berarti memang dari kecil lu sudah dididik dengan bokap bahwa next ke depannya tuh bahwa cowok tuh banyak tanggung jawab yang cukup besar yang tanggung kayak gitu. Oke, berarti memang nama bokap sangat berpengaruh banget sampai lu yang sekarang dibentuk ya. Betul. Makanya lu mungkin diterpa badai dengan hiruk pikuk anak muda zaman sekarang, lu mungkin punya benteng lah ya. Kebayang sih gue, kebayang. Oke. Tapi ketika mungkin ada aja pasti orang yang bro muda tuh senang. Menurut gue kayak gitu. Gak kayak gitu. Gue lebih baik mengorbankan masa muda gue dengan hal-hal yang menurut orang ya mungkin lu cukup gitu kan. Kayak ya perbanyak aja gitu portofolio supaya lu di kehidupan selanjutnya tuh bisa hidup layak lah. Makanya tujuan gue ya itu hidup layak gitu. Ya, hidup yang enak yang gitu. Subtle lah ya, yang dimana subtle. nanti mungkin lu pasti akan membawa anak orang juga kan, kayak gitu. Lu juga tadi cita-cita pengen S2 bro, doain ya pengen S2 ya, amin. Lu juga pengen S2, sama gue juga pengen S2 juga kayak gitu. Maksudnya ada hidup yang dimana kita yang tetap gitu, walaupun kita udah tua, hobi tetap jalan, bener ya? Betul. Hobi tetap jalan, kesenangan tetap jalan kayak gitu. Terus juga kita bawa anak orang juga tetap bisa hidup kayak gitu kan. Ngebeliin anak orang apa yang kita pengen gitu ya. Oke, selanjutnya adalah stigma. Gen Z jelek banget. Lu Gen Z ya? Iya, gue Gen Z. Sikat, pandangan lu gimana? Fakta or hoax? Nah, oke, silakan. Bisa hoax, bisa fakta, dan itu tergantung pengaruh dari mana dia hidup gitu kan, latar belakang dia juga kayak gimana, dan kita juga gak bisa ngejudge bahwa dia jelek itu dari entah dia dari latar belakang keluarga yang didikannya beda banget gitu kan. Itu aja sih. Terus menurut gua hidup sesuai zamannya aja gitu ya. Hidup sesuai zamannya aja. Karena kalau yang gue denger nih nasihat wibu nih. Ya gue ingat tuh si Kamaru waktu main catur sama gurunya tuh Yamato. Asuma. Iya. Dia tuh bilang, lebih wibu gua. dia tuh bilang katanya, sebenarnya kekuatan kita tuh bukan di presiden yang paling tinggi tuh, tapi di generasi selanjutnya. Jadi gimana si pemimpin yang sekarang nge-afford buat generasi selanjutnya supaya bisa jadi generasi yang lebih baik gitu. Iya. Karena kan menurut gue jangka panjang tuh jauh lebih penting. Iya. Gitu. Daripada yang emang sesaat, senang gitu. Ya, betul. Karena kan ada juga yang namanya kan bahasa sustainable, berkelanjutan dan sebagainya kayak gitu kan. Bagaimana kita menjaga pembangunan dan lingkungan tuh sejalan lah. Mungkin lebih banyak harusnya lingkungan buat cucu anak masa depan kita nanti kan. Tapi menariknya adalah lu menjabarkan hidup sesuai zaman dan lu menjelaskan bahwa kita tidak bisa judge semua tentang Gen Z kayak gitu. Tapi gue penasaran, detail hoax apa? Yang bisa lu bantah hoax dari Gen Z itu apa? Hoax dari Gen Z hoax dari Gen Z itu Gen Z selalu so tau gitu. Maksudnya kayak stigma, lu masih muda atau apa gitu. Itu gue bisa bantah karena emang Gen Z itu hidup di zaman yang informasi yang cepat gitu kan. Cepat. Iya benar. Jadi, pemerintah baru ngapain tuh beritanya langsung trending topik ya. Di Twitter, di TikTok, di FYP kayak gitu. Iya, tapi tetap juga gitu gimana mereka mengolah informasi itu lah ya. Gitu kan. Itu sih. Jadi di saat orang tua baru dapat informasinya dari media mainstream, kita udah dapat ini yang cepet kayak gitu.
Tapi emang menyebalkan sih, gue bahkan sebel banget ketika ada orang-orang so tau lu. Maksudnya gini loh, sebelum kita ngomong so tau setidaknya kita dengerin dulu pandangan dia, baru kita cari pendapat kedua di internet. Oh bener gak nih bilang Gen Z? Betul dong. Betul. Oke. Apalagi ada lagi gak hoax yang dari Gen Z? Padahal berarti kan Gen Z ini benar-benar emang serba cepat informasinya, pinter-pinter ya, tinggal bagaimana mengkurasi datanya kan, kayak gitu. Tapi kadang orang banyak tahu gitu. Ada lagi gak? Udah sih. Fakta tentang Gen Z di luar sana. Fakta tentang Gen Z dulu. Gue yakin lebih banyak nih, yakin gue. Faktanya apa ya? Oke, sambil gue bantu. Apakah betul Gen Z itu lemah? Enggak sih. Enggak. Ada juga yang lemah, ada yang gitu. Gue tuh selalu nemu orang di dua titik gitu. Kayak dua kutub gitu ya? Kutub gitu. Jadi gue gak bisa, oh Gen Z ini mayoritas kuat, gue gak bisa ngomong gitu. Oke. Karena gue harus tahu dulu dia latar belakangnya kayak gimana. Oke. Berarti tidak semua Gen Z jompo kalau bahasanya? Iya, gak semua Gen Z jompo, tapi gak semua Gen Z juga sekuat itu. Oke, kata orang Gen Z adalah manner yang sangat kurang bagus. Setuju atau tidak? Kita ngomong kebanyakan nih. Kurang setuju. Kenapa? Karena di balik manner yang kurang bagus itu, dia tuh cuman Gen Z itu cuma berusaha kritis atas mereka yang punya apa yang dipikirin sama dia gitu. Oke. Kayak misalnya nih orang tua, berarti kalau ini mah kayak gini. Enggak tuh, itu tuh gak logis. Menurut kita punya pandangan sendiri. Oh, oke. Itu masuk akal. Gitu. Dan mereka tuh orang tua yang ngejudge itu kan ya, mayoritas orang tua kan gitu. Oh. Karena mereka tuh beda pandangan, beda standar sama anak-anak zaman sekarang. Oke. Berarti katakanlah stigma tadi Gen Z aja kerjaannya tukang membangkang, lu bisa mematahkan hal itu ya. Dan berarti ini juga bisa dipatahkan teman-teman nih. Gen Z tukang ngebantah bos-bosnya di kantor. Mungkin punya pandangan yang seperti ini tadi ya, karena tiap orang punya pandangan gitu. Dia berusaha untuk mengutarakan. Betul. Oke, kalau misalnya yang ini lu bisa bantah nggak? Kurang menghargai satu sama lain. Kebanyakan arogan Gen Z itu. Ada yang iya, ada yang enggak. Soalnya gini. Jadi karena di kamera aja anjing nih emang nih. Makanya dia takut diserang nih. Bukan kata Karena gini bro, lu pernah dengar gak bahwa abang-abangan lu senior lu bahwa anak zaman sekarang tuh kurang hormat, kurang santun kepada yang orang lebih tua. Bener loh, Gen Z tuh gitu. Sopannya kurang banget katanya. Setuju nggak? Tapi setuju. Gue setuju. Setuju itu kalau itu. Kenapa? Karena dari gua ngobrol sama saudara-saudara gua di kampung gitu kan. Terus kayak mereka tuh semester angkatan 22, 21 gitu kan. Dan mereka tuh jarang ngobrol sama maba. Karena emang kayak gak masuk aja gitu, gak seotak aja gitu. Kayak Iya, ngerti. Dan itu problematika seluruh senior di kampus di Indonesia. Catatan nih, mungkin ada yang komen bilang, lu mah pengen dihargai. Enggak, ini gue ngasih tau bahwa gue pengen biar teman-teman bahwa ngasih diketahui oleh Andro ngeluarin statement bahwa Gen Z itu nggak semua yang jelek dipikirkan. Makanya ini udah kebukti, dia banyak bisa membantah. Tapi buat yang tadi, yang tentang sopan santun, ya kata Andro fakta memang seperti itu demikian kebanyakan kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi benar sih, gue juga beberapa dosen juga kayak kurang dihormatin sama anak-anak zaman sekarang, Cok. Kayak gitu. Tapi lagi-lagi tidak semuanya ya. Tidak semuanya kayak gitu, karena masih banyak orang seperti Andro. Kayak gitu. Amin. Selanjutnya, kita pernah sempat bahas sedikit tentang mental health. Singkat aja, kenapa seorang Andro ingin banget, Bang, coba dong kita ngomong kayak gini. Sepenting apa sih, Bro? Lu pengen bawa ini orang-orang tuh tahu gitu. Ya, karena itu tuh sesuatu penyakit fisik sama penyakit mental tuh lebih bahaya penyakit mental. Karena kalau misalnya sakit fisik nih, misalnya sobek gitu kan, itu bisa disembuhin. Tapi kalau penyakit mental dia takut, terus emang mentalnya down gitu, dia bakal terjebak di situ aja gitu. Dan maksudnya mungkin sekarang udah maju zaman tentang ada industri psikologi, psikiater kayak gitu, tapi mungkin masih banyak orang tua yang kayak ngapain sih masuk begituan gitu ya, mending sholat aja. Bener sholatnya bener kayak gitu. Cuman maksudnya tidak sesederhana itu mungkin ya. Makanya kenapa bahasanya
apa kita tadi bilang sakit fisik dan sakit apa? Sakit mental itu berbahaya daripada fisik. Karena memang treatmentnya mungkin susah, ada rasa trauma, bener ya? Betul. Kayak gitu. Makanya ini jadi concern yang penting. Kenapa lu bisa bawa itu? Karena apa lu ke-trigger ada sekeliling lu yang kena hal itu atau bagaimana? Karena ini statement yang viral, lelaki itu tidak bercerita. Lelaki itu tidak bercerita. Menurut tuh laki-laki itu harus bercerita, harus bercerita. Soalnya bener kalau kata gitu kan, terus imbal statementnya itu, gue lebih baik gue nangis di pundak gue daripada lu gantung diri. Daripada gue nangis di pemakaman lu gitu. Oke. Jadi memang proof banget mental sepenting itu ya. Kayak contohnya gini. Oke. Laki-laki itu, gue ngambil statementnya Ustadz Felix karena gue suka nonton podcast dia. Gitu. Laki-laki itu cowok cewek berantem yang dipukul laki-laki. Terus cowok nggak punya kerjaan tapi punya cewek yang disalahin laki-laki. Terus cowok nggak bisa memimpin cewek yang disalahin laki-laki. Terus cowok nggak jemput ceweknya yang disalahin laki-laki. Itu berarti malah laki-laki selalu salah memang. Enggak, karena emang punya tanggung jawabnya di situ. Iya betul, yang bilang tanggung jawab laki-laki besar kayak gitu kan. Oke. Jadi makanya jadi bagian yang penting tadi udah nge-breakdown mental sepenting itu bla 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 bla, dan ternyata bahwa Andro ngasih tahu juga bahwa laki-laki itu boleh banget bercerita. Berarti dia juga setuju, laki-laki boleh nangis juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wow, keren. Oke, selanjutnya seorang Andro mengatasi rasa takut gimana sih? Kegagalan dalam hidup. Ini gue nanya sama ini beliau nih saat beliau muda sekali kayak, tapi kenapa gue ajak untuk bercerita karena pandangan dia sangat seru dan bagus. Gimana Bro? Kalau dari segi kegagalan, gue selalu nerapin pemikiran gue lebih baik akan gagal daripada gue gak ngapa-ngapain sama sekali. Oh iya? Iya. Kayak misalnya nih, gue bikin fashion, gue belum tentu berhasil kan sekarang gitu. Iya betul. Tapi setidaknya barangnya ada. Oke, jadi gue pernah melakukan ini, gue bisa ngasih statement bahwa gue pernah bikin ini. Daripada gue coba bayangin ketika gue takut dan gue gak bikin apa-apa, gue gak akan bisa ngasih statement gue pernah bikin ini, gue pernah desain ini. Jadi tidak ada fakta yang bisa dikeluarkan gitu ya. Oke. Dan berarti saat ketika lu bilang berarti menurut gue ini bukan perihal sia-sia. Jadi ketika lu gagal dan itu ada fisiknya dan itu udah lu lakukan yang sebaik mungkin, berarti tinggal bagaimana kita mengevaluasi hal itu. Oke, kita azan break dulu. Berarti bolanya di gua ya? Terakhir, oke. Nah, terus teman-teman, berarti lu setuju banget ya, nggak apa-apa gagal, yang penting ketika benar-benar kita sudah berusaha. Iya. Dan menarik Doni juga ada kisah juga, abang-abangan gue anak ITB, dia mentok anak ITB S1, S2, S3, ITB. Abang-abangan gue, bukan abang kandung, dia orang yang sangat baik dalam hidup gue, banyak ngebantu gue dalam hidup. Ketika gue, kan gue juga masuk ITB cuma gagal, kayak gitu kan. Gue bilang dengan lantang, bukan rezekinya, ya gue gagal. Terus dia bilang, enak aja bukan rezekinya. Marah loh teman-teman, orang-orang yang udah berusaha sekeras mungkin, terus ketika anak ITB yang udah masuk, lu bilang bukan rezekinya. Kenapa maksudnya? Ketika lu belum benar-benar berusaha, jangan bilang bukan rezekinya. Iya betul. Anjing, gue merinding situ langsung. Dia ditanya, lu belajar benar-benar gak? Lu benar-benar ikut kursus gak? Lu benar belajar 24 jam gak? Lu sampai nangis-nangis gak? Gue diem digituin. Dan ternyata bahwa gak bagus manusia bilang ketika gagal bukan rezekinya. Iya. Kayak gitu. Justru itu tuh bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Wes. Karena kayak kalau kita tarik pandangannya ke agama gitu kan, ada qadar takdir yang bisa dirubah, dan emang takdir yang lanjut bentar. Ada takdir yang emang kita bisa ubah gitu. Nah ini tuh termasuk takdir yang bisa kita ubah gitu. Dan yang takdir yang menurut agama yang takdir yang gak bisa diubah itu ya jenis kelamin,
kapan mati dan sebagainya gitu, yang memang tidak bisa dibantah lagi dengan usaha gitu. Nah, selanjutnya bro, ini adalah menurut gue pertanyaan cukup menarik. Ada nggak ngomongin tentang role model? Kan gue ngelihat lu, makanya lu undang di sini karena lu adalah kayak anak ajaib lah, anak seru kayak gitu. Okay. Ada nggak sih role model yang menurut lo bisa lu ceritakan kepada di sini? Role model yang gue pakai dalam kehidupan, yang satu udah jelas lah ya, Rasulullah. Masya Allah, oke. Maksudnya itu buat secara pribadi gitu, cuma harus kesana. Terus ada, karena gue sejarah banget nih. Jadi kita sejarah banget, ini juga belum kesampaian kita ngomongin podcast sejarah. Terus ada Muhammad Al-Fatih sama apa ya? Sorry, sebelum lanjut jelasin dulu Muhammad Al-Fatih itu siapa? Muhammad Al-Fatih itu orang yang menaklukkan Konstantinopel, dan dia punya statement, jangan bilang kau jangan bilang kau tidak berhasil, jangan berhenti mencoba sampai kau mati dalam mencobanya. Itu kata-kata yang sangat bekas dalam kepala lu ya. Oke, selanjutnya ada tokoh Indonesia. Siapa? Muhammad Hatta. Wow. Oke. Nah, dia pandangannya menurut aku Powerful banget ya. Powerful dan liberal gitu kan. Dia yang apa ya, bisa dibilang Republik ini jadi dia ngedukung RIS deh. Oh, oke. Ada lagi? Terus Banyak cok. Oke. Terakhir tuh gua agak lupa. Oke, sambil lu mikir, sambil gua ngomong ya. Ya. Lu nggak menyukai, tapi ini cuma jawab enggak atau iya aja ya, jangan detailnya. Lu nggak suka Tan Malaka? Oh iya, satu lagi Tan Malaka. Weh, bener gua. Bener. Karena kalau lu ngomongin Hatta, pasti kemungkinan suka Tan Malaka. Kayak gitu. Lu suka Tan Malaka, kenapa? Oh, gua juga suka banget. Karena dia punya idealisme yang besar banget. Itu kok sebenarnya kalau nggak ada dia, mungkin Indonesia nggak jadi, Cok. Iya. Tapi dia diberenguskan. Iya. Dia ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Itu oke lah. Ya. Iya, oke. Tan Malaka terakhir. Role model ada 4 itu yang ngebentuk Andro sampai sekarang juga. Iya. Urutan nomor 1 itu tuh urutan yang paling disuka atau tadi cuman iseng nyebut aja. Yang nomor 1 yang paling suka? Yang paling satu karena as a Muslim kita harus mengidolakan dia. Oh iya betul. Terus yang kedua karena itu relate sama perjuangan hidup, dan dia emang orangnya dari segi akademis, strategi dan kegigihan tuh sangat menarik lah ya. Oke. Dan yang kedua tuh, yang ketiga tuh Hatta gitu kan, dari secara pemikiran yang bebas gitu kan. Dia punya pandangan-pandangan dari kedua sisi yang dia tuh bukan di sisi kiri dan sisi kanan juga. Iya betul. Dan aku tuh orang yang kayak gitu. Dan aku ngerasa relate gitu. Dan semua jawaban lu tadi juga lu selalu memandang dari dua hal. Iya. Dan yang terakhir tuh Tan Malaka, karena yang menurut gua, karena harta yang paling berharga itu keluarga, harta yang paling mahal itu adalah idealisme. Oke, kita sama. Oke, udah cukup? Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, keren. Wow, berarti kita tampilkan gambar-gambarnya, dan ini menarik banget untuk kita jadikan sebuah cuplikan, karena orang harus tahu bahwa tadi Andro sebegitu luas pemikiran, dia tetap gak lupa bahwa Rasulullah nomor 1 ya. Yeah. Oke, siap. Ada gak nilai prinsip yang selalu pegang dalam hidup? Gitu. Jangan kau berhenti mencobanya sampai kau mati dalam mencobanya. Ya. Selanjutnya. Wow. Keren. Oke. Apa yang membuat Anda terus tetap termotivasi di kala hidup tuh anjing tai lah, berat banget? Apa tuh? Karena aku pernah dengar cerita kayak gini. Jadi ada seorang raja gitu yang dia tuh minta dibuatin hal yang paling berharga, hal yang paling berarti buat dia. Terus si pengrajinnya ini mikir gitu kan, dia bingung gitu. Bikin apa ya? Apa nih?
Dan akhirnya ketemu, dia bikin Cincin? tulisannya semua ini akan berakhir. Serius nih? Ya. Oh, wow. Dan akhirnya cincin itu dikasihin ke raja itu. Dia tulis, kenapa kamu gitu? Ya karena semua ini akan berakhir. Anda senang, lagi di fase senang, Anda bakal ada fase sedihnya. Anda lagi jaya, Anda pasti bakal dibawa. Anda sekarang hidup, Anda pasti bakal mati. Oke. Jadi itu hal itu juga bagian sebuah kutipan atau apa yang memang kisah nyata yang bikin lu tetap termotivasi dalam hidup. Walaupun di kala-kala lu berat, kayak gitu, capek dan sebagainya, kayak gitu. Dan mungkin jangan lupa juga mungkin ketika lu bilang itu ya bersujud kayak sholat, kayak gitu-gitu ya. Oke. IPK, Ya. relasi, organisasi, kehidupan pribadi, urutkan. IPK, relasi, organisasi, kehidupan pribadi. Yang pertama, yang paling lu menurut lu penting dalam hidup lo? Kehidupan pribadi, Wow. relasi, terus pokoknya tadi apa dua lagi? Organisasi. IPK, organisasi. Oke, gue nggak akan ngebantah karena ini cuma pandangan dia aja, kayak gitu. Sepenting apa seorang Andro menyikapi tentang memanusiakan manusia? Ya sesuai dengan sesuai dengan ajaran kita aja gitu. Kita harus manusiakan manusia. Oh, wow. Oke. Katanya demo-demo kemarin, tiba-tiba ke politik kan, ngeri banget kan berarti. Katanya demo-demo kemarin, terus share media sosial yang kita update story, terus juga ada campaign dan sebagainya. Terlalu ini, bukan campaign, masuknya gerakan-gerakan kayak gitu kan. Itu dipost di apa namanya? Nah, dipost di media sosial itu katanya sia-sia. Pandangan lo kemarin? Enggak. Yang bilang sia-sia? Enggak, perjuangan tuh gak ada yang sia-sia. Apapun itu, karena titik dari perjuangan tuh kalau gak kita berhasil ya kita semua bakal dapat apa yang kita mau. Kayak contoh terbesar yang sekarang bakal relate banget itu Palestina gitu. Karena kan itu udah istilahnya udah disebut dalam takdir mereka tuh bakal menang gitu. Iya. Mereka tuh bakal menang dan itu tuh gak akan lama lagi gitu kan. Oke. Dan perjuangan yang kita, apalagi perjuangan yang negara apa sih kita itu ya? Kan sepenting Palestina yang disebut dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lain gitu kan. Oke. Itu sih. Jadi makanya campaign boykot itu juga penting menurut lo. Iya. Oke, gerakan-gerakan. Oke. Selanjutnya lu bisa aja memilih untuk apatis politik. Bisa aja. Kenapa lu nggak ngambil itu? Karena yang pertama keluarga gua punya latar belakang keluarga gua guru. Oke. Yang kedua karena emang relate sama kehidupan gua gitu kan. Karena terus bahasanya tuh penting lah buat masa depan gua gak boleh apatis karena itu bakal ngaruh ke masa depan gua ya mungkin 10 atau 20 tahun ke depan gitu kan. Tapi bisa aja kan lu ngambil hal itu ya, tapi lu nggak mau ya. Tapi gua nggak milih. Oke. Kan bilang. Selanjutnya, jika seorang Anda bisa mengubah satu hal di dunia ini, apa? Katakan secara singkat dan deskripsinya padat dan jelas juga. Yang berubah, kayaknya nggak tahu ya. Yang pengen gue ubah mungkin gue pengen terlahir sebagai seorang triliuner mungkin. Itu aja sih. karena menurut gue dengan lo jadi kaya banget gitu ya, itu lo bisa punya banyak pilihan. Oke. Dan tapi itu kan cuma bukan pilihan khayalan dan sisanya gue menerima semua takdir itu.
ikhlas gitu. Iya. Ya jadi kayak ya udah sih gitu, gue nikmatin kehidupan gue yang sekarang juga. Oke. Tapi yang menarik adalah ketika kita mempunyai uang yang cukup lebih dan kita dihadirkan sebagai sosok manusia yang mungkin dalam artian memanusiakan manusia, kita enak banget untuk banyak menolong orang. Benar nggak? Kita lebih mudah menolong orang kalau kita kaya. Benar kan? Benar. Oke, selanjutnya pesan untuk Andro di masa depan dan para pendengar podcast ini. Jangan suka menunda-nunda sesuatu, dan kalau misalnya lu suka, gas aja gitu. Buat diri lo atau buat orang ini? Buat podcast ini? Buat semuanya. Buat semuanya. Oke. Next, seorang Andro mau apa dulu? Mau ngapain nextnya? Nextnya. Kedepannya? Nextnya gue pengen, yang pertama gue pengen satu, kalau gue berhasil di desain produk ini, amin. Gue pengen dikenal sebagai desainer produk gitu kan. Gue pengen kerja di industri yang emang gajinya bagus gitu kan. Oke, amin. Terus kalau enggak, gue pengen jadi jurnalis. Gue pengen jadi jurnalis, gue pengen bisa tulis, dan gue pengen punya jurnal-jurnal yang emang kredibel, yang dan tingkatnya fokus atau Sinta 1, Sinta 2 gitu. Itu cita-cita gue banget gitu. Wow, amin. Oke, ada lagi yang ingin lu sampaikan? Kalau gue sangat amat bersyukur ketemu lu hari ini dan puas banget ketemu dengan Andro hari ini. Oke. Ada yang ingin lu sampaikan lagi? Udah sih. Udah. Ya kan? Aman kan pertanyaan-pertanyaan? Aman, kita mah nggak akan pernah nyinggung ini yang pemerintahan sekarang. Oke, Bro, mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan. Oke. Thank you, dan gue sangat berterima kasih lu hadir di dunia ini. Gue berterima kasih kepada orang tua lu bisa mendidik lu hari ini. Semoga lu tetap jadi Andro yang gue kenal. Dalam artian gini, manusia tuh dinamis. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Bisa berubah baik atau seburuk-buruknya. Tuh. Tapi seandainya lu berubah, gue harap lu nggak melenceng dengan apa idealis lu yang udah lu terapkan pada hari ini. Thank you. Nanti gue kabarin kalau udah pengen upload. Sehat selalu, lancar kuliahnya, dan jangan lupa follow Andro di bawah ini. Dan gue lagi bakal bilang doain Andro S2 ya, Bro ya. Amin. Kayak gitu. Terakhir, pertanyaan paling simple, udah punya cewek? Jangan tanya itu katanya karena gak bisa dijawab. Tapi gue penasaran sama dia. Tapi rambut lu tuh kayak rambut ini, Bro. Kayak yang pemain Tekken, Jin Kazama. Ini Jin Kazama kan? Gila. Kabarin kalau ada yang bisa gue bantu. Mungkin jurusan lu ingin podcast dengan gue, atau gue menjadi media partner event lu, kabarin. Oke, siap. Kayak gitu. Dan sehat selalu untuk Andro dan keluarga. Sukses terus, dan gue pamit. Adi, bye-bye. Nonton sampai habis semuanya. Bye.